Namaku Reno. Saat ini aku merantau ke kota Pahlawan. Kota di mana aku ditempatkan oleh perusahaan tempatku bekerja. Aku tinggal di sebuah rumah kos yang tak jauh dari kantorku. Seperti biasa, aku jalani setiap harinya secara normal. Hingga suatu waktu, aku secara tak sengaja bersinggungan dengan seorang perempuan di sebuah minimarket dekat kos tempatku tinggal. Aku pun kembali mencari keperluanku dan segera mengantri di kasir. Perempuan itu tidak terlalu cantik, cukup lumayan lah menurut penilaianku. Tanpa kusadari, dia juga mengantri di belakangku. Saat akan membayar dan aku mengambil dompet di kantong celana jeansku, si kuku mengenai perempuan tadi. "Mbak, sorry ya," kataku. "Impas ya mas," katanya sambil tersenyum. Aku pun tersenyum dan segera menyelesaikan transaksiku dan kembali ke kos. Kamarku berada di posisi paling depan rumah kos. Aku pun membuat kopi dan menghisap sebatang rokok. Aku duduk di dekat jendela kamarku sambil menikmati lalu lalang orang-orang sekitar kosku. Mataku pun fokus pada seorang perempuan telah kuamati. Ternyata dia perempuan yang di minimarket tadi. Karena saat itu dia bukan tipeku, mataku pun segera membuka sosmed melalui Androidku. Setelah hari itu, aku malah lebih sering berpapasan dengan perempuan itu. Ketika bertatapan, kami hanya bisa saling menyapa melalui senyum ramah kami masing-masing. Dan kesempatan pun menemukan kami kembali di sebuah warung nasi. Saat antri itulah aku membuka pembicaraan untuk membunuh boring karena antrian. "Anak kos juga mbak?" tanyaku. "Bukan mas, rumahku deket sini kok," jawabnya. "Aku juga kos di daerah sini mbak." "Oh ya, kenalin namaku Reno," ujarku. "Saya Mia mas," jawabnya. Perkenalan itu menjadi obrolan lanjutan yang makin mengakrabkan kami. Saat itu dia mengenakan celana jeans dengan kaos lengan panjang beserta jilbab. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Mia yang face biasa saja, tapi mempunyai bodi yang proporsional. Secara curi-curi pandang, aku mengamati tingginya sekitar 160 cm, kulit cerah, bersih. Sejak obrolan kami saat itu, kami sering bertegur sapa bila berpapasan di jalan. Sama sekali aku menyikapi semua biasa saja, karena para mantan pacarku memiliki grade di atas dia. Aku pun mengutarakan niat untuk mengajaknya Sabtu besok untuk menjadi guide-ku keliling Surabaya, daripada malam minggu bengong di kos. Sabtu pagi aku terbangun dan mengawali hari itu dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Aku hidupkan laptop dan memulai browsing. "Bro, ada tamu tuh, cari kamu," Imam berkata. "Oke bro, kamsi ya," jawabku singkat sambil membetulkan celanaku. "Selamat pagi mas, baru bangun ya?" Mia menyapaku. Mbak Mia, mari masuk mbak," jawabku surprise. "Maaf mas, kalau kepagian datangnya. Mas Reno nggak jelasin sih Sabtu jam berapa," ujarnya. "Iya maaf, aku lupa ngomong mbak," kataku sambil melihat sekeliling mencari tempat buat Mia menunggu. "Kok ngalamun mas?
Mia mengagetkanku. Sorry. Ini loh Mbak, aku bingung di sini kagak ada tempat duduknya. Masuk aja deh Mbak. Terpaksa aku mengajaknya masuk ke kamarku. Enggak apa-apa Mas, aku nunggu di dalam, tanya Mia. Habisnya kagak ada tempat lagi sih Mbak. Enggak apa-apa, aku mandi dulu ya Mbak. Segera aku menuju kamar mandi dengan terburu-buru. Aduh, lupa matiin laptop. Handuk juga kelupaan lagi, gerutku sambil mandi. Aku pun mengintip keluar melihat Mia yang sedang menikmati film Shinchan yang aku putar dan belum sempat aku matikan. Mia tampak gelisah menonton film itu. Aduh, pikiran apa lagi nih? Kok aku turun grade deketin sama tuh cewek, gumamku. Aku pun membuka pintu kamar mandi. Aku berlari mengambil handuk di tempat tidurku. Karena kakiku basah, aku pun terpeleset dan jatuh. Hal ini membuatnya kaget dan menoleh ke arahku. Aduh, pakai acara jatuh lagi, gerutku. Aduh Mas, ngapain itu? Teriak Mia. Ini Mbak mau ambil handuk, tadi lupa, jawabku. Kenapa nggak bilang aja Mas, biar aku ambilin. Mia membantuku berdiri. Aku mikirnya mending aku ambil sendiri Mbak, jawabku. Aku pun masuk kamar mandi lagi. Mas nggak butuh apa-apa lagi? Tanya Mia. Enggak Mbak, cuman handuk buat ngeringin badan aja, jawabku. Aku baru sadar ketika ingat bahwa tadi Mia sudah melihat diriku dengan tampang pura-pura cuek. Maaf Mbak, tadi lupa matiin laptopnya. Lupa kalau hari ini ada janjian dengan Mbak, kataku memecah suasana. Enggak apa-apa Mas, normal kok, jawabnya sambil tersenyum. Entah kenapa, aku tiba-tiba tertarik pada Mia, dan pikiran konakku pun mulai ingin menaklukkannya. Kata-kataku pun mulai kutebar. Mia pun salah tingkah. Karena aku serang dengan bahasan dia yang ketangkap basah menikmati film Shinchan yang lupa kumatikan. Aku pun menggencarkan pembicaraan yang menjurus. Tetapi aku tetap berhati-hati agar tidak membuatnya marah dan tersinggung. Mas, kok terang-terangan sih? Gak malu apa? Mia tersipu. Emang masih terang ini Mbak? Kan masih jam 10 pagi, jawabku sekenanya. Hahaha, mas, masih pagi kok sudah menjurus yang dibahas. Mia coba jaim. Mungkin karena film tadi yang Mbak juga lihat kali ya. Apalagi cuman berdua di sini. Aman sih kalau mau lanjut, aku memancing. Apanya yang aman Mas? Mia bertanya basa-basi. Situasi dan kondisi mendukung kalau mau praktek, pancingku. Mas, kok malah cuman pakai itu sih? Tanya Mia memecah suasana. Ya elah Mbak, tadi Mbak juga sudah lihat isinya, nanggung amat mau ditutupin, jawabku sambil memutar Shinchan lagi. Dari pantulan cermin lemari, aku melihat Mia mencuri pandang ke arahku, lalu ke arah laptop. Dari respon dia, terlihat bahwa dia tidak menolak dan saatnya untuk menarik umpan. Akhirnya kita pun melakukannya pagi itu. Dengan suasana yang mendukung, Mia pun ikut terbang bersamaku. Rupanya Mia sudah berpengalaman sekali. Sampai-sampai aku dibuat kewalahan.
Setelah selesai, aku baru tahu kalau Mia seorang janda. Dia menceritakan masalah pribadinya denganku. Mia ditinggal suaminya setelah menikah 1 tahun.